Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, nikmatan untuk selalu menjalankan seluruh perintahnya. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa ilmu agama dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya saat Rasulullah SAW bersabda, "Talibul ilmi faridatan a'la kulli muslimin," yang mana artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini adalah wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardhu ain. Misalnya, puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka, mempelajari ilmu agama itu tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Dalam hal ibadah misalnya, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Di sini, wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib, karena wudu adalah salah satu syarat sholat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatal puasa kalau kita tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah SWT telah mewajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Misalnya seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan illa jannah," yang mana artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala, yang dengannya akan Allah SWT mudahkan jalan menuju surga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan syariat agama Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah SWT berikan. Ternyata hal itu salah besar. Pemahaman akan ilmu agamalah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis Nabi menyebutkan bahwa Allah SWT murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam berkata dunia, tapi jahil atau bodoh perkara agama. Jika dilihat dalam realita kehidupan saat ini, betapa banyak orang yang mempunyai titel berderet, tapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun sholat misalnya, mereka tidak mengetahuinya. Padahal kalau ingin merenung sejenak, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sebentar saja. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Melihat hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan mengembalikan lagi keutamaan ilmu
dan pengetahuan agama untuk umat muslim. Pertama, dengan mengevaluasi diri dengan jujur, diantaranya dengan melihat amalan wajib, apa yang sering ditinggalkan. Lalu, tanyakan lagi, apakah amalan-amalan wajib yang sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kedua, dengan bertaubat kepada Allah SWT atas kelalaian kita selama ini terkait tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Ketiga, kita mulai mendatangi majelis ilmu dan bertanya tentang berbagai permasalahan agama yang tidak diketahui sebelumnya. Keempat, berdoa kepada Allah SWT agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Juga berdoa agar kita senantiasa diberikan pemahaman akan ilmu agama. Kelima, kita amalkan ilmu yang telah didapatkan. Ini merupakan hal yang penting dan yang sering tidak diindahkan oleh para penuntut ilmu. Dan demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.